Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa amalan sholihan. Terima kasih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu yadukum ala hari ini kita mata kuliah Beka Belajar. Sebelum kita memulai kuliah baru, ada baiknya Ibu menjelaskan terlebih dahulu tentang visi daripada program studi bimbingan konseling. Di sini ada visi keilmuan program studi bimbingan dan konseling, yaitu menjadi program studi bimbingan dan konseling terbaik yang humanis, mandiri, dan islami dalam bidang ilmu bimbingan dan konseling yang profesional pada tahun 2004. Lalu kita juga punya misi, yaitu menyelenggarakan pendidikan yang bernuansa islami untuk mempersiapkan sarjana yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menyiapkan sarjana yang memiliki kompetensi mampu bersaing dalam dunia pendidikan, serta memenuhi persyaratan pendidikan lanjutan profesi BK atau CONS dan pendidikan magister S2 BK, menyiapkan sarjana yang mampu mewujudkan diri sebagai tenaga pendidik profesional, menyelenggarakan penelitian yang terfokus pada pengembangan keilmuan BK, melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka implementasi hasil penelitian BK kepada masyarakat luas, juga meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menghasilkan kualitas sumber daya manusia di bidang bimbingan konseling yang sesuai dengan norma agama hukum dan negara. Saya sudah melakukan magangnya. Nanti kedepannya akan ada KKN, kuliah kerja. Itu termasuk dalam misi kita. Lalu yang terakhir, tujuan program studi bimbingan dan konseling menghasilkan sarjana yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu menghasilkan sarjana yang memiliki kompetensi dan mampu bersaing dalam dunia pendidikan dan masyarakat, serta memenuhi persyaratan pendidikan lanjutan baik pada program PPK dan S2 BK. Ini adalah profesi pendidikan konselor. Menghasilkan sarjana yang mampu mewujudkan diri sebagai tenaga pendidik profesional, menghasilkan penelitian dengan mutu tinggi dan dalam jumlah memadai yang mengacu kepada pengembangan dan aplikasi keilmuan serta teknologi, menghasilkan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka implementasi hasil penelitian BK kepada masyarakat luas, serta menghasilkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang bimbingan dan konseling yang sesuai dengan norma agama, hukum, dan negara. Sudah paham apa itu visi, misi, dan juga tujuan daripada prodi bimbingan dan konseling? Ada yang mau bertanya? Humanis itu bisa diartikan dalam saling beromong, saling mengerti, saling memahami antara dosen dan siswa, sama mahasiswa. Mandiri itu berarti kalian mampu untuk berusaha sendiri. Kalian bisa nantinya ketika bersaing di lapangan, ketika terjun di lapangan, kalian bisa mengkonsep semua program-program studi BK secara mandiri. Jadi kan di sini nanti sudah diberikan pengajaran oleh dosen-dosen, semua ilmunya bisa diaplikasikan atau diterapkan di tempat. Oke. Next, Islami. Dengan kampus kita yang berlabelkan dari ajalnya Waslia, maka kita selalu menerapkan yang namanya Islami. Dan itu kalau
dan misi yang harus kalian pahami, bahkan kalau bisa kalian hafal. Ya, nah di sini ada yang pertama, visi keilmuan program studi bimbingan dan konseling. Menjadi program studi bimbingan dan konseling terbaik yang humanis, mandiri, dan islami dalam bidang ilmu bimbingan dan konseling yang profesional pada tahun 2045. Nah, inilah yang menjadi visi bimbingan konseling. Boleh kalian ulangi coba? Visi keilmuan program studi bimbingan dan konseling menjadi program studi bimbingan dan konseling terbaik yang humanis, mandiri, dan islami dalam bidang ilmu bimbingan dan konseling yang profesional pada tahun 2045. Ya, paham nggak sih maksudnya kenapa harus menjadi yang terbaik, yang humanis, mandiri, dan islami? Yang humanis itu artinya kalau kalian belajar yang humanis itu memanusiakan manusia, ya kan, artinya saling hormat, menghargai. Mandiri artinya kalian bisa mengerjakan segala sesuatunya tanpa harus ketergantungan dengan orang lain. Nah, terus kalau islami ya dengan pakaian dan cara kita berkomunikasi dengan orang, terus cara kita berpakaian dan rapi, dan itu harus menjadikan bahwasanya kalian itu islami. Oke, next, selanjutnya ada misi program studi bimbingan dan konseling. Yang pertama itu menyelenggarakan pendidikan yang bernuansa islami untuk mempersiapkan sarjana yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di poin pertama masih tetap tentang bernuansa islami karena kita Universitas Muslim Nusantara. Yang kedua, menyiapkan sarjana yang memiliki kompetensi, mampu bersaing dalam dunia pendidikan, serta memenuhi persyaratan pendidikan lanjutan profesi BK dan pendidikan magister BK. Berikutnya, menyiapkan sarjana yang mampu mewujudkan diri sebagai tenaga pendidik profesional. Artinya kalian harus profesional dalam melakukan tugasnya nantinya. Menyelenggarakan penelitian yang berfokus pada pengembangan keilmuan BK. Makanya nanti kalian pada saat kalian buat judul itu rata-rata harus berhubungan dengan keilmuan BK. Tapi kalian buat judul skripsi atau penelitian itu lari dari keilmuan BK. Nah, melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka implementasi hasil penelitian BK kepada masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat itu setiap konsep seperti kalian KKN, seperti lembaga sekolah, magang, itu salah satu pengabdian masyarakat, mahasiswa ke masyarakat dalam rangka penelitian kepada masyarakat luas. Berikutnya, meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menghasilkan kualitas sumber daya manusia di bidang bimbingan dan konseling yang sesuai dengan norma agama, hukum, dan negara. Kita kerjasama dengan sekolah, dengan perusahaan juga ada ya. Next, selain visi dan misi program tadi, boleh kalian ulangi. Visi program studi bimbingan konseling itu apa aja? Silakan. Misi program studi bimbingan dan konseling yaitu menyelenggarakan pendidikan yang bernuansa islami untuk mempersiapkan sarjana yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menyiapkan sarjana yang memiliki kompetensi mampu bersaing dalam dunia pendidikan serta memenuhi persyaratan pendidikan lanjutan profesi BK dan pendidikan magister. Menyiapkan sarjana yang mampu mewujudkan diri sebagai tenaga pendidik profesional, menyelenggarakan pendidikan yang berfokus pada pengembangan keilmuan BK, melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka implementasi hasil penelitian BK pada masyarakat luas, meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menghasilkan kualitas sumber daya manusia di bidang pembimbingan dan konseling yang sesuai dengan norma agama, hukum, dan negara. Oke, next, selain visi dan misi, jadi kita juga punya tujuan program studi bimbingan konseling. Yang pertama adalah menghasilkan sarjana yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghasilkan sarjana yang memiliki kompetensi dan mampu bersaing dalam dunia pendidikan dan masyarakat serta memenuhi persyaratan pendidikan langsung. Yang berikutnya menghasilkan sarjana yang mampu mewujudkan diri sebagai tenaga pendidikan profesional, menghasilkan penelitian
dan dalam jumlah memadai yang mengacu kepada pengembangan dan aplikasi keilmuan serta teknologi. Berikutnya menghasilkan pengabdian kepada masyarakat baik di bidang inilah dari visi dan misi serta tujuan dari program bimbingan dan konseling yang harus para mahasiswa bimbingan pahami dapat kalau bisa melalui awalnya seperti itu ya. Oke, thank you dan all of you. Thank you very much. Kita ulangi sama-sama. Di misi itu ada poin-poinnya. Yang pertama, pendidikan, kemudian kompetensinya, kemudian menjadi pendidik profesional, kemudian pada penelitian, kemudian pengabdian yang kelima kerjasama. Ya kan? Yang pertama dalam bidang pendidikan, kedua dari segi kompetensi, yang ketiga bisa menjadi tenaga profesional. Yang keempat, penelitian. Yang kelima, bekerja sama. Itu ada poinnya. Itu nanti panjang-panjangnya itu gampang bisa menyusun. Ya kan? Kalau untuk hafal, kalau cara mengingat itu ambil poinnya. Ya kan? Kalau yang tadi di misi itu poinnya apa? Ya kan? Bidang ilmu yang profesional. Itu aja solusinya. Ya, jadi kalau misi dan tujuan itu dia nggak berbeda. Misi itu bagaimana melakukannya. Tujuan itu goalnya. Goal itu bukan yang tendangan bola masuk gawang itu. Ya, itu. Ya, jadi misi itu bagaimana mencapai goal, mencapai tujuan. Bagaimana cara melakukannya. Visi itu pimpinan. Jadi jangka panjang. Ya. Jadi kira-kira bisa nggak ini diingat dalam waktu 1 menit? Oh,